Mama Gufron tidak bisa dibiarkan. Kembali lagi di channel Abai 17 dengan gua Abai. Pada video kali ini gua mau ngomongin soal fenomena yang terjadi beberapa hari ini atau beberapa bulan ini, yaitu soal Mama Gufron dan pengikutnya. Saya berdialog dengan seluruh malaikat. Sebelumnya, buat yang belum tahu, gua adalah seorang penulis dan mungkin bisa dikatakan content creator juga. Di dalam channel YouTube gua ini, gua membahas 3 hal, yaitu Muslim, politik, dan pendidikan. Dan persoalan tentang Mama Gufron ini termasuk ke persoalan Muslim. Jadi ini cocok untuk dibahas di channel AB17 ini. Lalu, gua mau tekankan bahwa gua Muslim, gua beragama Islam. Jadi ini adalah kritik dari Muslim ya. Mungkin gua nggak terlalu banyak bicara di sini. Gua mau langsung ke poin-poinnya aja. Yang pertama, gua mau ngasih tahu dulu pandangan gua tentang Mama Gufron. Gua jujur aja nggak terlalu banyak riset tentang dia. Yang gua tahu ya dia seorang penceramah mungkin ya. Jadi dia itu semacam kiai lah kalau bahasanya ya. Nah, kenapa gua agak-agak malas untuk riset? Karena fenomena ini udah sering terjadi di Indonesia. Sebelum Mama Gufron, itu banyak hal-hal yang mirip-mirip kayak gini. Bahkan kita tahu kan, ada berapa banyak orang-orang yang ngaku nabi, orang-orang yang ngaku Imam Mahdi di Indonesia. Banyak banget. Nah, setelah Mama Gufron ini juga pasti akan ada lagi fenomena yang persis gitu ya. Jadi ini khusus Mama Gufron dulu video ini. Mama Gufron, kita singkat jadi Gufron aja ya. Jadi sebenarnya gue udah tahu Mama Gufron itu udah agak-agak lama gitu ya. Beberapa bulan yang lalu kayaknya. Tapi gue diem-diem aja dulu. Karena gue khawatir fenomena ini menyebar lebih luas. Kalau gue ceritain udah dari dulu tentang kontroversialnya Mama Gufron. Tapi kayaknya udah menyebar kemana-mana nih virus ini. Walaupun memang banyak dari fenomena ini diketawain oleh masyarakat Indonesia. Gue sih berharap semoga video ini ditonton oleh Mama Gufron dan atau pengikutnya ya. Jadi supaya kritikan ini, saran ini langsung menuju ke orangnya. Dari Mama Gufron dulu deh. Mas Ashidi Idhasha Kashira. Gufron, Anda kan mengakui ya bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Kenapa Anda nggak undang beberapa tokoh ustadz ulama di Indonesia itu untuk hadir di majelis Anda untuk berdebat tentang apa-apa yang Anda bilang itu, atau Anda yang mengunjungi ulama-ulama untuk bisa berdebat, meyakinkan mereka dengan data dan fakta dan bukti-bukti yang Anda punya mungkin tentang kebenaran apa yang Anda katakan. Ulama-ulama dari dulu juga begitu. Kalau misalkan memang ada yang nggak setuju, ya ketemu, berdiskusi, kadangkala berdebat, tapi berdebat dalam porsi yang masih sehat gitu. Hampir semua ulama dari dulu begitu. Itulah mengapa Muslim berkembang gitu ya. Coba deh, Gufron, Anda seperti itu deh, saran saya ya. Dan untuk pengikutnya, gue cukup aneh dengan kalian kalau kalian nonton ini. Tapi gue nggak terlalu aneh-aneh banget sebenarnya, karena ini udah sering terjadi di Indonesia. Gue nggak tahu ya apa yang ada di isi kepala kalian gitu ya. Apakah memang udah ke brainwash atau kalian itu udah sangat putus asa sama dunia ini gitu, atau sama negara ini gitu. Jadi kalian itu kepengen ada sebuah orang yang menyelamatkan kalian. Untuk kalian jujur gue nggak tahu bagaimana cara nyelamatin kalian kecuali diri kalian sendiri ya. Tapi pasti ada akan mengatakan bahwa Gufron itu belum tentu salah. Nah, untuk membuktikannya, coba ajak Gufron untuk bisa berdiskusi dan berdebat dengan ulama-ulama lain. Bener nggak bahasa Arab atau Suryani yang dia kemukakan itu? Untuk para jamaahnya Gufron, mikir nggak? Kenapa dari miliaran Muslim di dunia ini yang hebat kayak Gufron itu cuma di Indonesia gitu? Apakah Gufron itu imannya lebih kuat daripada ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di Arab Saudi, ulama-ulama di Palestina?
Ya itu mungkin bisa saja, tapi bisa juga tidak. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama kariyama gufron alkihi innaka yama adar yama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin bukan jamaahnya Gupron, gua harap kalian membagikan video ini, sharing video ini dengan harapan mudah-mudahan Gupron dan jamaahnya ini bisa nonton gitu ya. Karena jujur aja gue agak-agak males gitu untuk ngomongin hal ini. Karena ini masalah lama loh di Indonesia. Ini masalah yang udah mungkin puluhan tahun terjadi di Indonesia. Muslim tuh banyak PR-nya. Kita harus berjuang memerdekakan Palestina. Kita juga harus berjuang untuk hak asasi manusia saudara-saudari kita yang diusir, yang kelaparan, segala macam. PR kita sebagai Muslim banyak gitu. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan lucu seperti Gupron, fenomena Gupron ini terjadi terus-menerus. Itu aja sih dari gua. Terima kasih sudah menonton. Dan saya mendoakan Gupron dan jamaahnya semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama gua Abai 17 and have a nice day.